Jelang pertemuan Partai Komunis, dua bencana alam ancam Cina. Badan Cuaca Cina pada Minggu mengeluarkan peringatan level 2 tentang datangnya badai salju pertama musim dingin. Gelombang udara dingin di seluruh negeri memicu kekhawatiran terhadap gangguan lalu lintas dan wabah flu di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Pusat Meteorologi Nasional memperkirakan badai salju akan terjadi di timur laut Cina, di mana sejumlah wilayah akan diguyur salju setinggi 4,5 cm selama 24 jam. Badai lebat di seluruh bagian utara negara itu. Ibu kota Beijing menyambut salju pertama musim dingin ini 23 hari lebih cepat dari biasanya. Sementara suhu pada Minggu malam diperkirakan turun mencapai level terendah dalam satu dekade terakhir. Hawa dingin juga berhembus dari Beijing hingga Shanghai dan Guangzhou, sehingga suhu menjadi turun hingga sebanyak 14 derajat Celcius pada Minggu, kata badan cuaca itu. Gelombang dingin yang dapat meningkatkan resiko flu muncul ketika lebih dari 20 kota di utara Cina melaporkan kasus COVID-19 dan wabah sporadis di wilayah barat daya seperti di Chongqing dan Provinsi Sichuan dan Yunnan sejak pertengahan Oktober. Ratusan ribu orang di Beijing keluar rumah untuk menikmati tempat wisata bersalju seperti kota terlarang dan resort Universal Studio meski ada pembatasan COVID-19. Pada saat yang sama, 300 lebih anggota Komite Pusat Partai Komunis Cina bersiap untuk melakukan pertemuan dari Senin hingga Kamis. Salju yang menumpuk di permukiman yang terkena lockdown tidak bisa dipindahkan keluar zona pengendalian COVID-19, kata Beijing Daily. Jerit histeris pecah saat Cina diterjang badai petir dan hujan es. Bencana tidak henti-henti menerpa tanah Cina di saat serangan virus corona atau COVID-19 baru mereda. Kini giliran alam yang memporak-porandakan. Minggu siang, negeri tirai bambu diterjang hailstorm alias angin ribut disertai hujan es. Xinhua dalam breaking news mengabarkan bencana angin ribut melanda wilayah Guizhou. Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin ribut melanda. Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras, petir bersambaran di angkasa. Tidak hanya itu saja, gumpalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit. Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu. Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota itu, bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak angin ribut yang lebih parah lagi. Badai petir membawa angin kencang dan melanda daerah di Guizhou, Cina, mengakibatkan kerusakan properti dan pemadaman listrik, tulis Xinhua. Berikut video detik-detik badai petir di Cina. Trauma tersisa setelah Kabupaten Semarang diguncang gempa puluhan kali. Gempanya, kata BMKG, memang kecil, jenis SWAM, tidak berbahaya, tapi siapa yang mampu mengatur trauma? Ketakutan, kepanikan, atau apapun namanya muncul dengan sendirinya di sebagian warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Setelah rentetan gempa terus terjadi selama 3 hari terakhir, susul-menyusul sampai 34 kali, mulai Sabtu 23 Oktober dini hari sampai kemarin pagi pun masih terasa meski kekuatannya kian lemah. Intensitasnya itu yang bikin warga ketakutan, kata Wahyu
Setiawan, Ketua RT 4 RW 2 Rowo Bajul, Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Karena itulah, sejak Minggu 24 Oktober, warga Kelurahan Pojok Sari memilih tidur di 2 tenda darurat yang didirikan TNI. Ada 120 orang di sana, 80 diantaranya anak-anak. Warga memang prioritaskan ibu-ibu, anak-anak dan lansia. Para bapak harus tetap berjaga. Sebagian juga memilih tidur di teras rumah. Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto, jenis gempa yang terjadi di Ambarawa dan sekitarnya adalah SWAM dan berdasar hasil koordinasi dengan BMKG tidak berbahaya. Gempa SWAM memang memiliki magnitudo kecil di bawah 4 skala Richter, cuma intensitasnya memang sering. Menurut United States Geological Survey, SWAM merupakan sebutan untuk sekelompok gempa skala kecil yang terjadi hampir bersamaan tanpa adanya satu guncangan utama atau main shock. Gempa semacam itu biasanya sering terjadi di wilayah pegunungan. Data BMKG menyebutkan bahwa terjadi total 24 gempa pada hari Sabtu lalu, kemudian 9 gempa pada hari Minggu, terakhir 1 gempa kemarin dengan magnitudo bervariasi mulai M2,1 dan maksimal M3,5. Ini sudah luruh, mudah-mudahan pertanda baik, kata Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono di Jakarta kemarin. Menurut Daryono, aktivitas gempa SWAM itu dipicu sesar aktif Merbabu, Merapi, Telomoyo. Satu sesar aktif lainnya di wilayah tersebut adalah sesar Rawapening. Meski kecil, rentetan SWAM itu tetap meninggalkan jejak kerusakan pada sejumlah bangunan. Rumah sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa misalnya sampai harus mengevakuasi 96 pasien. Pasien yang dirawat di lantai 2 segera kami evakuasi ke lantai 1 dari Sabtu lalu. Kami juga belum tahu tingkat keamanannya. Masih menunggu kabar dari PU, Dinas PUPR, kata Dirut RSGM Ambarawa Hasti Wulandari kepada Jawa Pos Radar Semarang sambil menunjukkan dinding yang retak. Bangunan yang mengalami retak parah adalah ruang Bougainville yang 4 tahun lalu selesai direnovasi. 2 pasien COVID-19 kami evakuasi ke Rumah Sakit Dr. Gondo Suwarno Unggaran. Dia juga menceritakan saat gempa terjadi, beberapa pasien panik, itu pula yang mendorong pihaknya mengevakuasi seluruh pasien di ruang Bougainville. Kerusakannya memang retakan kecil tapi hampir di seluruh ruangan. Pilar ruang kantor bidang sarana prasarana juga ada retakan. Total ada 8 kecamatan di Kabupaten Semarang yang terkena dampak gempa. Lindu yang sama dirasakan wilayah tetangga Kota Salatiga. Camat Ambarawa Harnoto mengatakan selain rumah sakit, ada beberapa bangunan rumah warga yang mengalami retak kecil di Kecamatan Jambi. Terdapat pula 2 bangunan milik warga yang mengalami retak di Kecamatan Banyu Biru. Ada 1 rumah